Halo semua, sekarang kita akan masuk ke modul 3 tentang Describing Data Part 2, dan pada kali ini kita bakal bahas problem-problem yang ada. Pertama-tama kita bakal bahas problem 3.1. Nah, pada soal ini, yaitu Gaby menerima $1.750 setiap bulannya. Tetapi, dia itu menerima 6% kenaikan untuk gajinya pada bulan ini. Sementara dia menerima kenaikan 12% untuk bulan selanjutnya, dan dia menerima 18% kenaikan gaji di bulan selanjutnya lagi. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung geometric mean dan juga kenaikan dari total gajinya Gaby. Nah, geometric mean itu merupakan rata-rata geometrik atau rata-rata yang diperoleh dengan mengalihkan semua data dalam suatu kelompok sampel. Kemudian, diakar pangkatkan dengan banyaknya data sampel tersebut. Jadi rumusnya itu yang seperti ini. Nah, ini. Kalau mau lihat rumusnya, jadi GM sama dengan akar pangkat N, terus ini ada X1, X2, dan seterusnya. Itu kayak kenaikannya. Oke, kita balik lagi ke soalnya. Nah, berarti kita tinggal masukin aja nih angka-angkanya. Dimana untuk yang 1 plus X1, X2 segala macam, itu kan sesuai dari soalnya. Dimana kalau misalnya dia menerima 6%, di bulan ini berarti 1 plus 6%. Terus kan karena dia kenaikan jadi 1 plus 12% di bulan selanjutnya, 1 plus 18% di bulan selanjutnya, setelah selanjutnya gitu. Nah, kenapa ini ada 1 plus berapa persen? Itu karena dia itu kan mengalami kenaikan. Jadi, persenannya itu jadi istilahnya ada 1, dia naik. Jadi 1 plus 6%, 1 plus 12%, 1 plus 18%, seperti itu. Kemudian, ini akar pangkat 3 itu maksudnya gimana sih? Akar pangkat 3 itu banyaknya kayak jumlah kenaikannya. Ini kan ada di bulan ini, bulan depan, dan juga kayak 2 bulan depan. Jadi kan istilahnya ada 6, 12, dan 18. Itu kan ada 3. Berarti untuk N-nya itu kita masukin angka 3 yang di akarnya. Setelah itu, kalau misalnya udah kita masukin angka ininya juga, yang 1 plus berapa persennya juga, kita tinggal hitung, dan jangan lupa rumus itu adalah minus 1. Nah, setelah kita cari, dapatlah geometric mean-nya itu 11,89%. Tapi di soal kita juga suruh mencari untuk increase of her total salary. Nah, untuk mencari kenaikan total gajinya si Gaby, itu yang pertama kita harus hitung dulu. Di mana dari gaji yang pertamanya ini, kita tuh harus hitung sesuai dari kenaikan yang biasanya, kenaikan yang ada di soal, yang 6, 12%, 18%. Nah, jadi kan gaji pertamanya kan 1.750. Di mana 1.750 dikali 6%, itu kan adalah kenaikannya 105. Kemudian ini 1.750 tambah 105, dapatlah 1.855. Nah, kemudian untuk yang di bulan keduanya, jadi kita pakai angka yang 1.855 yang ini. Nah, setelah kita pakai angka yang ini, kita kaliin sama 12%. Karena kan di bulan kedua dia 12%. Cuma dapat kelas 222,6. Nah, setelah itu 1.855-nya ini ditambahin sama ini. 222,6. Dapatlah 2.077,6. Kemudian 2.077,6 ini kita kaliin 18%, dapatlah 373,986. Kemudian kita jumlahin yang 277,6 dijumlahin 373,968, dapatlah 241,568. Ini berarti total gajinya sampai bulan ketiga setelah ada kenaikan. Kemudian kenaikannya itu, total kenaikannya itu berarti yang ini, yang 701,568. Kemudian, kita juga harus hitung total kenaikannya kalau misalnya kita pakai persenannya itu yang geometric mean.
Kan kalau ini kan sesuai di soal. Nah, kita juga harus hitung yang sesuai geometric mean. Yang pertama itu berarti 1.750 yang gaji dia bulan pertama dikali 11,89%, dapatlah 208,075. Kemudian kita jumlahin yang 1.750 ditambah 208,075, dapatlah 1.958,075. Kemudian untuk yang bulan keduanya, juga kita tinggal tambahin aja 1.958,075 dikali 11,89%, dapatlah 232,815, dapatlah segini. Kemudian angka yang ini kita kaliin juga sama 11,89%, dapatlah 260,497. Kemudian dapatlah angka segini, 2.451,387. Berarti ini total gaji yang ia dapat sampai bulan ketiga. Kemudian kita jumlahin increase of her salary atau total kenaikan gajinya, dapatlah 701,387. Nah, berarti kan bisa kita lihat nih, bahwa kenaikan total gajinya itu yang pakai angka yang di soal, yang 6, 12, sama 18, sama pakai angka yang geometric mean, itu berarti angkanya tuh hampir sama atau mendekati. Kayaknya kan 701-nya itu sama. Terus yang penting 701-nya itu sama, atau angka depannya sama. Nah, biasanya tuh bisa aja hasilnya sama persis, atau hasilnya kayak gini mendekati. Nah, kalau hasilnya udah sama persis, atau mendekati kayak gini, ini kan cuma beda kayak 0, sekian. Nah, ini berarti kalian tuh udah bener untuk hitung geometric mean-nya. Jadi kalau udah soal kayak gini, kalian tuh harus hitung yang dari soal sama dari geometric mean. Gitu. Pokoknya kalau untuk yang geometric mean, kalau angka yang di persenannya itu sama persis untuk bulan dari ke-1 sampai bulan ke-3 atau sampai bulan yang diketahuinya. Selanjutnya kita bakal bahas problem 3.2. Jadi di soalnya, The Fox Company melakukan survei sampel secara random terhadap 50 manajernya, di mana survei tersebut berisi tentang data dari umur manajer tersebut. Nah, terdapat frekuensi tabel yang melaporkan umur dari para manajer. Seperti yang bisa kita lihat, ada umur manajernya, ada range-nya bisa 25-30, 30-35, dan seterusnya. Kemudian ada frekuensinya atau jumlah buat setiap kategorinya. Kemudian dari data tersebut, kita diminta untuk menghitung range, means, variat, dan standar deviasinya. Oke, jadi yang pertama, kita tuh harus lihat dulu, dia itu datanya berkelompok atau data tidak berkelompok. Seperti yang udah aku jelasin di minggu lalu, kalau data berkelompok itu di mana datanya itu dia udah diketahui frekuensinya atau dia itu udah dalam bentuk tabel. Jadi kayak gini, itu kan termasuk data berkelompok. Dia udah ada kayak range umurnya atau kategorinya bisa 25-30, terus dia udah ada frekuensinya. Jadi kita tuh nggak perlu hitung lagi satu-satu. Sementara kalau data tidak berkelompok, contohnya itu kayak di problem 3.3, di mana data itu kan masih kayak acak gini. Kita tuh mesti kelompokin lagi dan buat tabelnya lagi. Gitu. Kemudian kalau misalnya data ini berkelompok atau tidak berkelompok, berarti rumus yang digunakan juga beda. Oke, pertama-tama supaya lebih gampang, kita itu bisa buat dulu tabel kayak gini. Kita salin dulu age of manajernya sama frekuensinya. Dimana kita tinggal salin aja yang ininya. Terus kemudian kita itu totalin jumlah frekuensi yang ada. 8 tambah 14 tambah 12 tambah 10 tambah 4 tambah 2. Dapatlah total frekuensinya 50. Kemudian kita itu lihat yang ditanya, di A itu kan ditanya range. Nah, range itu cara mencarinya itu nilai maksimum dikurang nilai minimum. Nah, nilai maksimumnya ini kan kita bisa lihat ada 55. Terus nilai minimumnya itu yang 25 ini. Nilai paling kecil. Jadi 55 kurang 25 dapatlah hasilnya 30. Untuk yang B, kita kan suruh cari min-nya atau standar bukan atau nilai rata-ratanya. Nah, nilai rata-rata itu cara mencarinya kalau misalnya datanya berkelompok, itu rumusnya sigma F kali M per N.
Nah, sigma F kali M itu maksudnya penjumlahan dari frekuensi dikali midpoint dibagi dengan M-nya itu total frekuensi. Berarti kita harus cari dulu nih midpoint-nya. Midpoint itu caranya tinggal batas bawah tambah batas atas dibagi 2. Jadi kayak gini. 25 tambah 30 dibagi 2 dapatlah 27,5. Kemudian yang ini 30 tambah 35 dibagi 2 dapatlah 32,5. Kemudian yang ini 35 tambah 40 bagi 2 dapat 37,5 dan seterusnya. Ini midpoint atau nilai tengahnya. Setelah itu karena kita juga perlu cari nih FM atau frekuensi dikali midpoint, berarti kita tinggal dikaliin aja. Misalnya nih, 8 dikali 7,5 dapat 220. Kemudian 14 dikali sama 32,5 dapatlah 455. 12 dikali 37,5 dapat 450 dan seterusnya. Setelah itu, frekuensi dikali midpoint-nya ini kita jumlahin semua totalnya. Sini dapatlah 1845. Nah, berarti sigma F kali M ini udah kita dapat. Kemudian kita bisa nih hitung min-nya atau nilai rata-ratanya. Karena kan rumusnya ini. Berarti sigma total penjumlahan dari frekuensi kali midpoint-nya 1845 dibagi sama total frekuensi yang 50 ini. 1845 dibagi sama 50 dapatlah 36,9. Oke. Kemudian untuk yang C, kita diminta mencari varians. Nah, varians itu rumusnya sigma F dikali M min X bar pangkat 2 per N min 1. Oke, berarti setelah kita mencari min-nya, kita tuh kan harus cari M min X bar. Nah, M itu adalah midpoint. Dan X bar itu adalah min-nya atau nilai rata-ratanya. Nah, ini lambang dari nilai rata-rata itu X bar ya. Kayak gini. Berarti gimana sih caranya? Caranya itu tinggal M-nya itu kan midpoint ya, yang 27,5. 27,5 dikurang sama nilai rata-ratanya, 36,9. Jadi minus 9,4. Kemudian untuk yang ini, 32,5 dikurangin 36,9, dapatlah minus 4,4. Kemudian 37,5 dikurang 36,9, dapatlah 0,6. Terus ini 42,5 dikurang 36,9 dapat 5,6. 47,5 dikurang 36,9 dapat 10,6. 52,5 dikurang 36,9 dapat 15,6. Nah, ini berarti kita udah selesai cari M min X bar atau midpoint dikurang nilai rata-rata. Kemudian, karena di rumusnya itu M min X bar kuadrat, berarti kita harus kuadratin nih hasil yang udah kita cari. Jadi minus 9,4 pangkat 2. Jadinya 88,36. Terus minus 4,4 kita pangkatin 2, dapatlah 19,36. Terus ini 0,6 kita kali 0,6, kita pangkatin 2, dapatlah 0,36. 5,6 kita pangkatin 2, dapatlah 31,36 dan seterusnya. Setelah itu, karena misalnya di sini rumusnya tuh harus dikali frekuensi juga di depannya, berarti hasil yang ini satu-satu kita harus kaliin sama frekuensinya. Di mana misalnya 88,36 dikali sama 8, karena kan frekuensi di sini 8. Terus yang ini misalnya 19,36 dikali sama 14. Dapatlah kan 271,04. Terus yang kategori ketiga ini 0,36 dikali 12, dapatlah 4,32 dan seterusnya. Nah, setelah itu kita jumlahin supaya kita bisa cari variasinya. Nah, jumlahnya dari frekuensi dikali M min X bar pangkat 2 adalah 2232. Setelah itu tinggal kita pasang aja. 2232 per atau dibagi 50 itu total frekuensi dikurang sama 1. Karena kan ada rumusnya kayak gini.
Dapatlah hasil variansnya 45,55. Yang D diminta untuk mencari standar deviasi. Nah, berarti kita tinggal cari akar dari variasi. Akar dari 45,55. Dapatlah 6,75. Pada problem 3.3, soalnya itu, jadi sekolah Lavender ini melakukan random sampel terhadap 20 muridnya, di mana dia terhadap nilai dari muridnya. Nah, berikut ada nilai-nilai dari 20 murid tersebut. Dan nilai ini masih acak, berarti ini tuh termasuk data yang tidak berkelompok. Dan dari data tersebut, kita diminta untuk menghitung range, mode, atau modus, mean, arithmetic mean, median, variance, standar deviasi, dan juga skewness. Nah, yang pertama, kita tuh harus mengurutkan dulu data-data tersebut. Nah, berarti kita harus urutin dari data yang paling kecil ke data yang paling besar. Nah, supaya lebih mudah itu bisa kita jabarkan kayak gini. Atau kalau misalnya mau dibuat tabel misalnya, eh, dibuat kayak 10-10, kayak gini, dibikin 2 baris juga bisa, atau mau dibuat 1 baris kayak gini juga boleh. Pokoknya dari yang paling kecil ke yang paling besar, dan harus teliti. Kemudian kita cari range-nya. Nah, range itu berarti nilai maksimum dikurang sama nilai minimum. Nah, nilai maksimumnya itu kan nilai paling besarnya 95. Dan nilai minimumnya itu ada 29. Jadi tinggal 95 dikurang 29, dapatlah 66 untuk range-nya. Dan yang kedua, kita itu mencari min-nya dulu. Nah, min itu atau nilai rata-ratanya, karena ini data yang tidak berkelompok, berarti rumusnya beda. Kalau misalnya yang berkelompok itu kan harus frekuensi kali midpoint dulu dibagi sama N. Nah, kalau yang untuk data tidak berkelompok kayak gini, rumusnya itu mungkin udah sering kalian dengar atau kalian lihat juga, itu yang sigma X per N. Jadi, semua total jumlah datanya ini, yang 29, 35, 38, 40, 47, 52, dan seterusnya, sampai angka yang 95, pokoknya ke 20 data ini kita jumlahin semuanya. Setelah itu kita bagi N itu adalah jumlah datanya. Dimana kan ada 20 student. Berarti jumlah datanya adalah 20. Setelah kita jumlahin, dapatlah totalnya itu ada 1286. Dibagi sama 20, dapatlah rata-ratanya itu 64,3. Kemudian kita cari arithmetic mean. Nah, arithmetic mean ini sebenarnya untuk nentuin kita tuh udah benar atau enggak sih nyari mean-nya. Cara nyarinya itu berarti sigma atau penjumlahan dari X dikurang sama X bar. Jadi X-nya dikurang sama nilai rata-ratanya. Misalnya nilai pertamanya kan 29. Berarti 29 dikurang sama rata-ratanya 64,3. Dapatlah misalnya hasilnya berapa? Ditambah sama 35 dikurang 64,3. Terus kita tambahin lagi 38 dikurang 64,3. Terus yang ini 40 dikurang 64,3, 47 dikurang 64,3, dan seterusnya. Sampai yang terakhir 95 dikurang 6,43, 64,3. Pokoknya kita jumlahin semua hasilnya, itu harus dapat nilainya 0. Supaya nentuin rata-rata yang kita cari itu udah bener atau belum. Kalau misalnya jawaban nanti misalnya nggak 0, itu berarti ada yang salah. Tapi kalau misalnya jawabannya misalnya 0, sekian atau masih bisa dibuletin ke angka 0, itu berarti benar. Karena kan kadang kan koma-komanya nggak kita hitung semua. Nah, kemudian untuk cari median atau nilai tengah, itu caranya tinggal kita hitung aja. Dari data ini, misalnya kan datanya kan ada 20, berarti kita cari tuh yang tengah-tengahnya. Ada apa aja sih yang tengah? Dan yang tengahnya itu kan berarti yang ini. Di antara yang 10 sama yang 11-nya gitu. Jadi 64 ditambah 65 dibagi sama 2. Dapatlah 64,5.
Karena ini kan datanya genap. Nah, kalau misalnya datanya ganjil, buat cari medianya tinggal kita hitung aja nih yang paling tengah berapa. Misalnya paling tengahnya itu ada 65. Berarti medianya langsung 65. Cuma karena ini datanya genap, berarti kita harus cari nih. Kita hitung yang tengah-tengahnya, terus kita jumlah, kita bagi dua. Dapatlah medianya 64,5. Kemudian juga kita bisa cari, oh ya, jangan lupa kita kan diminta untuk mencari mode atau modus. Nah, untuk modus ini berarti kita tinggal cari yang terbanyak aja jumlahnya. Nah, yang terbanyak di sini kan ada angka 70, di mana angka 70 ini muncul sebanyak 2 kali. Sementara angka yang lain kan muncul cuma 1 kali doang tuh. Berarti modenya atau modusnya itu adalah 70. Kemudian untuk varias. Nah, variasi juga rumusnya mungkin agak berbeda. Nah, ini kan agak ribet nih kalau yang di data berkelompok. Nah, kalau data yang nggak berkelompok, cara nyari variasi itu mungkin lebih mudah. Jadi, sigma X dikurang X bar kuadrat per N min 1. Nah, X bar kuadratnya ini, itu berarti kayak gini. Yang 29 dikurang 64,3 dikuadratin. Terus kayak yang ini 35 dikurang 64,3-nya kita kuadratin dan seterusnya. Pokoknya setiap yang semua angka di sini harus kita kurangin dulu sama nilai rata-ratanya, lalu kita kuadratin. Nah, setelah itu, kita pokoknya sampai yang paling akhir ini, 95 dikurang 64,3, minnya kita kuadratin. Kita per atau kita bagi sama total frekuensinya kan ada 20 nih. Kemudian dikurang sama 1. Setelah itu dapatlah hasilnya 394,43. Sebenarnya juga bisa sih pakai Excel kalau bisa buat ngitung dulu supaya lebih gampang. Karena kan kalau harus manual itu biasanya lebih lama dan juga bisa lebih salah kalau ngitung. Jadi bisa pakai Excel. Nah, kemudian untuk standar deviasi itu akar dari variasi. Akar dari variasi itu tinggal akar dari 394,43. Dapatlah 19,86. Kemudian untuk yang skewness itu kan seperti yang udah aku bilang, skewness itu kayak melihat bentuk grafiknya itu dia akan seperti apa sih? Bentuknya entah itu condong ke kiri lah atau condong ke kanan. Pokoknya seperti itu. Nah, kalau misalnya ini kan kita cara nentuinnya tuh harus nentuin um, meannya, nilai rata-ratanya, mediannya, sama modusnya. Nah, nilai rata-ratanya itu kan ada 64,3. Mediannya itu kan 64,5. Sama modusnya itu kan ada 70 nih. Jadi, kita bisa lihat bahwa ternyata nilai rata-ratanya itu kurang dari nilai median sama nilai modusnya. Jadi, nilai rata-ratanya paling kecil, terus nilai mediannya lebih besar lagi, nilai modusnya lebih besar lagi. Berarti nilai mediannya kan lebih kecil nih. Berarti kita bisa tentuin kalau itu termasuk negatif Q. Atau bentuknya itu negatif. Bentuknya itu lebih condong. Nah, di sini nih. Kalau misalnya mediannya kan paling kecil, mediannya itu misalnya di tengah-tengahnya. Nah, modusnya itu paling tinggi, kayak gini persis. Nah, berarti dia itu ke kanannya itu bakal lebih tinggi bentuknya seperti ini. Atau bisa juga nih, ini juga perlu juga kalian hitung. Misalnya kalian hitung 64,3 dikurang 64,5 dikurang 70. Itu kan dapatlah minus 70,2. Nah, berarti minus 70,2 karena itu minus, berarti dia tuh negatif. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke problem 3.4. Nah, di soal ini adalah menurut dari Chebyshev Theorem, berapa persen setidaknya dari kumpulan pengamatan yang berada dalam 2,5 standar deviasi rata-rata. Nah, seperti yang udah aku jelasin di minggu lalu, kalau Chebyshev Theorem itu kan ketika ada grafik yang ada batas tengah ke kanan standar deviasi dan ke kiri itu satu standar deviasi.
Nah, kemudian Chebyshev theorem ini digunakan apabila dari dua standar deviasi tersebut, kita ini mau cari data yang masuk ke standar deviasi tersebut. Nah, jadi cara mencarinya itu untuk Chebyshev theorem ini cukup simpel, yaitu pakai rumus saja. Nah, rumusnya itu yang mana? Jadi rumusnya tuh yang ini. Yang 1 minus 1 per K pangkat 2. Rumusnya cuma 1, itu aja. Jadi caranya itu tinggal kalian salin dulu rumusnya yang 1 minus 1 per K pangkat 2. Setelah itu, tinggal masukin angka K-nya itu sebagai angka yang diketahui, angka standar deviasi yang diketahui. Kan di sini kan 2,5. Kalian tinggal ganti K ini dengan 2,5. Jadi 1 minus 1 per 2,5 kuadrat. Tinggal kalian hitung, dapatlah hasilnya 0,84. Jadi, biar lebih mudah, kalian ubah ke persen. Jadi 84%. Jadi jawabannya, setidaknya ada 84% yang dapat diobservasi dari 2,5 standar deviasi.